Assalamualaikum, selamat bertemu lagi teman-teman manajemen strategik. Kita hari ini akan bahas tentang summary. Artinya ini adalah gabungan satu semester dari 13 bab yang sudah kita bicarakan bersama. Ini adalah summary-nya. Summary-nya ini gunanya adalah untuk teman-teman pegang ini aja. Teman-teman berpegang dari sini. Saya kasih beberapa tools yang insya Allah akan dipakai terus ya. Jadi lebih arah ke aplikasi, bagaimana mengaplikasikan ilmu manajemen strategik ke dunia nyata ya. Jadi saya banyak skip teori-teorinya, saya lebih ke arah apa yang kira-kira teman-teman butuhkan untuk menjalankan perusahaan, menjalankan bisnisnya, menjalankan tugasnya sebagai nanti kalau jadi manajer ya. Jadi ini ada beberapa hal yang rata-rata dengan menggunakan ini insya Allah teman-teman sudah bisa survive ya. Oke, di sini dari bab 1 kita mulai ada beberapa istilah-istilah kunci yang sering dipakai di manajemen strategik ya. Ini teman-teman harus tahu ya, yaitu yang pertama kita bicara tentang competitive advantage ya, keunggulan bersaing. Intinya adalah kita harus bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh pesaing kita, yaitu competitive advantage. Nah, competitive advantage ini harus sustain, artinya harus berkelanjutan ya. Ada beberapa hal yang teman-teman nanti bisa pelajari lebih dalam di chapter-chapter yang sudah ada, sudah berikan ke teman-teman. Jadi saya di sini hanya memberikan briefnya aja, singkatnya. Teman-teman kalau untuk lebih detail, teman-teman tetap akan merefer ke presentasi PowerPoint yang sudah saya siapkan ya. Ada yang namanya strategis itu penyusunnya. Jadi manajemen strategik dibutuhkan penyusunnya. Di sini adalah biasanya yang betul adalah leader. Ada visi dan misi. Visi itu apa? Bisa dibaca. Ada opportunity, ada threat. Itu adalah faktor eksternal. Strength dan weakness itu faktor internal ya. Baik eksternal dan internal itu dinyatakan dalam bentuk spesifik. Jadi begini, gunakan hal-hal yang bisa diukur, yang terukur secara angka. Kalau bisa secara angka. Kenapa? Karena angka itu tidak bisa didebat. Kalau kalian menggunakan kata-kata saja itu masih bisa debatable. Tapi kalau sudah memberikan data secara angka itu relatif absolut ya. Jadi spesifik banget. Ada tujuan jangka panjang, ada strategi itu apa? Ada tujuan tahunan dan policies. Ini adalah rata-rata yang dipakai dan masih banyak lagi sebenarnya istilah-istilahnya, tapi saya ambil beberapa poin aja. Nah, gambaran perusahaan itu kayak gini ya. Di perusahaan itu ada namanya visi misi. Nanti di model berikutnya akan lebih detail lagi. Visi misi itu adalah tujuan utamanya nih, istilahnya goalsnya kita mau kemana, mimpinya mau kemana. Itu harus bisa diterjemahkan ke dalam tujuan jangka panjang, 5-year plan-nya, 5 tahunannya gimana. Sudah ketemu tujuan 5 tahunnya saya mau ngapain, kita terjemahkan lagi ke dalam bentuk strategi. Apa saja harus kita lakukan untuk mencapai tujuan jangka panjang ini. Strategi itu kita jabarkan lagi dalam bentuk objektif tahunan yang disebut 1-year plan, perencanaan 1 tahun, dan ditelurkan menjadi policy yang harus dijalankan oleh semua lini perusahaan. Nah, untuk menentukan ini semua itu dibutuhkan analisis SWOT. Paling gampang itu pakai SWOT, tapi nanti di belakang ada beberapa analisis lagi yang akan membantu lebih dalam. Tapi untuk pada basicnya adalah kita pakai SWOT. Strength, weakness, opportunity, dan threat. Nah, ini model yang teman-teman harus aware juga. Selain tadi SWOT analisis, ini model kedua. Ini adalah siklus manajemen strategik ya.
dimana dimulai dari visi misi, membuat jangka panjang, evaluasi strateginya, itu di level formulasi. Setelah diformulasikan atau dibuat, dirancang, kita masuk ke bagian namanya implementasi. Kita terapkan di perusahaan, ya, dari mulai level manajemen sampai ke departemen. Kalau sudah diterapkan, kita akan mengevaluasi apakah proses yang kita jalankan sudah benar atau tidak, sudah sesuai belum sama visi misinya, sudah sesuai belum sama tujuan jangka panjangnya. Oleh karena itu, maka di sini kita adanya siklus, di mana dia bisa kembali lagi memperbaiki apa yang kurang dari hasil evaluasi yang ditemukan. Ya, misalnya dari evaluasi ketemu ternyata saya butuh perbaikan di marketing, ya kita kembali ke marketing. Itu dari sisi internal. Dan untuk mengawasi ini ada yang namanya external audit dan internal audit. Artinya audit itu kita ada departemen khusus yang biasanya independen, dan itu mengecek apakah proses-proses yang ada di perusahaan itu sudah berjalan dengan benar dan baik dan sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Oke, nah itu faktor internalnya. Tentunya di eksternalnya ada lagi, kan perusahaan atau kita itu sangat tergantung dari faktor luar, ya. Jadi kekuatan itu tidak hanya ada di dalam, tapi juga ada di luar yang jadi challenge buat kita. Faktor luarnya apa? Ada etika bisnis, ada tanggung jawab sosial, dan lingkungan. Ditambah lagi international issue. Itu sangat berpengaruh. Ya, karena hari ini kita hidup di dunia yang borderless, yang tanpa batas. Jadi ini adalah siklus yang harus teman-teman pahami. Jangan dihafalin, tapi dipahami prosesnya. Karena ini logic thinking sebenarnya. Bahwa kalau kita mau melangkah itu kan kita harus memikirkan dulu. Kita mau kemana? Kita harus ngapain? Baru kita melangkah, dan kita benar nggak sih langkahnya? Ya. Kalau ukur bisnis sebenarnya ada dua, income dan growth. Kita pilih yang mana? Sebenarnya yang baik adalah dua-duanya. Income-nya jalan, growth juga ada. Kenapa? Ingat, kita bergerak di dunia yang tidak ada tanpa saingan. Istilahnya persaingannya ketat, ya. Kalau kita tidak bisa growth, bisa jadi income kita hari ini itu minggu depan sudah tidak ada lagi. Kenapa? Karena kita tidak pertumbuhan. Kalau kita tidak bertumbuh, kompetitorlah yang akan bertumbuh, ya. Jadi yang akan mendapatkan, dan growth itu akan berbanding lurus dengan profit. Makin besar growthnya, harusnya secara lazim itu ya income-nya pasti naik. Kalau growth-nya tinggi tapi income-nya turun, berarti something wrong, ada yang salah. Karena itu harusnya berbanding lurus, ya. Kemudian ada lagi keunggulan bersaing, ini kita melawan kompetitornya. Ini adalah Porter 5 Forces, salah satu tools lama yang masih powerful. Selain dua tadi sudah SWOT, kemudian model formulasi, implementasi sama analisis. Ini adalah 5 Forces Analysis, di mana kita menilai ada 5 hal yang kita nilai. Yang pertama adalah potensi, yang dari awal adalah kompetitornya tentunya, ya, persaingan. Kita dari tengah dulu, kita mulai. Balik lagi, hari ini nggak ada bisnis yang tanpa pesaing. Kita harus menilai kita ada di mana posisinya, ya. Ini adalah pemetaan industri dan pemetaan posisi kita ada di mana, ya. Harus pahami ini dulu, baru kita bisa melangkah yang lain. Dari tengah kita mulai dengan rivalitas antar perusahaan, ya. Pastikan kita clear posisi kita di mana. Apakah kita market leader, apakah kita challenger, artinya mungkin di nomor 2 yang mengejar posisi nomor 1, ataukah kita hanya follower aja, nomor 3 ke bawah yang bisanya mengikuti apa kata market leader, ya. Kita tentuin dulu. Penentuan ini berdasarkan data semua, ya, tidak berdasarkan oh saya nomor 1 kok. Kalau kita bicara market leader, kita bicara market share misalnya. Kemudian ada sebelah kiri adalah daya tawar supplier. Seberapa kuat supplier kita melakukan negosiasi dengan kita, artinya seberapa tingkat ketergantungan satu sama lain, itu pengaruh. Kalau kuatnya di supplier, artinya kita akan lebih baik menurut kata-kata supplier. Tapi kalau kuatnya di kita,
ya supplier akan nurut apa kata. Sama dengan daya tawar konsumen. Ketika konsumen itu misalnya contoh kayak Pertamina itu dia monopoli kan, konsumen nggak ada pilihan. Ketika katakanlah harga minyak dunia hari ini turun, tapi Pertamina nggak mau nurunin dengan berbagai analisisnya, kita nggak bisa apa-apa karena daya tawar kita rendah. Kalau kita nggak mau pakai Pertamina, kita nggak bisa switch ke kompetitor, kecuali di Jakarta masih ada Shell, masih ada Power dan lain-lain, BP kita nggak punya, ya mau nggak mau kita pakai itu, berarti daya tawar kita lemah. Kalau lemah kenapa? Itu ada analisisnya. Jadi misalnya kayak gini, daya tawar konsumen lemah, why? Kenapa? Jelasin di situ. Kalau kuatnya kenapa? Jelaskan. Sama kayak supplier tadi, suppliernya kuat nggak? Kalau kuat jelasin kenapa. Kalau lemah artinya kita lebih powerful, jelasin kenapa lemah. Oh karena suppliernya banyak banget, sementara perusahaan di industri ini dikit, sehingga banyak orang beramai-ramai mensuplai ke yang sedikit. Kalau banyak ke sedikit, otomatis yang banyak kalah, harga diatur oleh yang sedikit kan gitu. Nah itu terus jelasin lemah kuatnya, daya tawarnya lemah kuatnya. Kemudian yang di atas adalah potensi produk substitusi. Produk-produk pengganti itu kira-kira bisa menggantikan produk kita nggak? Mudah nggak menggantikan? Mudah atau susah? Ya. Terus ya misalnya kita jualan, kita industri KFC, kita KFC lah, ayam KFC, nasi ayam gitu kan. Substitusinya kuat nggak? Kuat, banyak banget substitusinya. Ya kan, bisa burger, bisa warung tradisional. Jadi itu dianalisis lemah atau kuat. Kalau misalnya kayak Pertamina, contohnya paling gampang Pertamina sih, atau Telkom itu kan dia monopoli juga. Mudah nggak perusahaan lain tuh menggantinya Telkom apa sih? Seluler paling, ya kan. Tapi juga seluler punya Telkom juga, atau Pertamina. Ada nggak sih produk substitusinya bensin, mobil listrik? Tapi itu juga kita susah karena nggak mudah membuat mobil listrik dan kita nggak sanggup beli itu. Artinya potensi kalau pakai Pertamina itu potensi produk substitusinya lemah, ya kan. Nah potensi masuknya pesaing baru, mudah nggak orang membuat usaha yang menyaingi kita, misalnya Pertamina tadi. Mudah nggak sih Shell atau British Petroleum masuk, atau Petronas masuk ke seluruh kota-kota di Indonesia, ya kan. Kalau itu susah ya berarti lemah. Kalau misalnya gampang kayak misalnya tadi KFC itu pesaing baru banyak nggak? Banyak. Gampang nggak? Gampang, kamu aja bisa jadi pesaingnya KFC kan, bikin ayam goreng apalah namanya macam-macam kan sekarang kan, plesetannya KFC kan banyak tuh yang kaki lima yang di depan Indomaret itu pesaing loh, ya, nah itu teman harus bisa menganalisis itu kuat atau lemah ya. Nah kalau sudah ketemu semua, teman-teman akan bisa lihat posisimu di mana, kamu harus ngapain. Nah itu akan berbicara dengan strategi-strategi berikutnya dari data ini, dan pastikan datanya, tolong hati-hati dengan data ini karena ini adalah kuncinya. Ketika kalian salah memetakan, ya otomatis ke belakang pasti salah. Kalian salah baca peta Google Maps misalnya, pasti kesasar. Sama dengan ini, kalian salah memetakan ini, ke belakang pasti berantakan. Ya, jadi hati-hatilah di sini. Ini penjelasannya lebih detail, bisa dibaca lagi. Ini pengembangan substitusinya, kekuatan posisi tawar pemasoknya. Jadi ada penjelasannya bagaimana kekuatannya kuat atau lemah. Nah, sama tawar pembeli juga bagaimana dia mudah nggak berpindah, ya kan. Bagaimana trade-nya kalau kita bisa bypass nih misalnya ternyata. Kemudian kita bicara bab 4 adalah faktor eksternal, ya, faktor lingkungan, alam lah. Faktor eksternal itu banyak, ada lingkungan, ada ekonomi, budaya, politik, teknologi, kekuatan dan macam-macam dan banyak hal. Ya. Ini harus dianalisis loh. Nah jangan disepelein. Karena ini saling terkaitan, karena ini terkait dengan bagaimana kita harus mensikapi ini. Kita nggak mungkin berjalan sendiri kalau tidak mengenai. Contohnya seperti hari ini ketika ada COVID-19, di mana ada PSBB, kita harus katakanlah dalam tanda kutip lockdown.
kita harus beradaptasi dengan ini ya. Bahkan kemarin saya dapat foto Pizza Hut sudah mulai jualan di pinggir jalan, jualnya per slice 251 slice 25.000. Yang itu dulu dijual sama Paparon mainnya di gitu, dia ada di mana-mana bikin per slice. Sekarang Pizza Hut bikin, dia harus turun ke situ kalau karena orang mungkin takut datang ke Pizza Hut ya kan. Nah kita adaptasi dan ini budaya, perbedaan budaya misalnya di Indonesia aja, kita budaya di orang Jawa itu makan nasi, tapi orang Papua itu makan sagu ya kan, itu beda. Atau misalnya kita mau keluar negeri nih, kita mau ekspansi keluar negeri, kita harus pelajari dulu budaya di luar negeri kayak apa. Misalnya orang Jepang makan pakai supit. Nasinya di Jepang itu beda sama nasi kita, sama-sama pulen tapi dia lebih ngepel lah gitu ya, jadi disupit gampang. Kalau misalnya kalian pernah makan nasi dari Banjarmasin, dari Kalimantan, itu nasinya ambiar. Nah kalau kalian bawa nasi yang ambiar itu ke Jepang yang pakai supit ya nggak bisa, masa mau disupitin satu-satu kan nggak mungkin. Nah kita harus adaptasi. Misalnya mereka punya kultur apa nih ya, mereka makannya kalau nggak nasi, mereka Jepang itu sangat suka dengan mie. Dia ada ramen, ada udon. Ramen itu yang kecil, udon itu yang gede. Ya, kita harus adaptasi dengan mereka. Sama kayak KFC ketika dia pertama kali masuk ke Indonesia. KFC di luar negeri, kalian nyari nasi itu nggak ada, kecuali di Asia ya. Tapi kalau kalian ke Amerika, kalau ke negara-negara yang bule, KFC nggak jual nasi. Dia cuma fries, kentang, sama ayam. Nah ketika dia masuk Indonesia, dia harus adaptasi dengan menyediakan nasi, karena orang Indonesia itu sukanya nasi. Sama kayak McDonald's itu kekuatannya di Burger King itu burger. Tapi ketika dia masuk Indonesia, dia harus siapin ayam sama nasi, karena KFC udah duluan di sini ya. Itu budaya, itu demografinya ya. Jadi kalian bisa pelajari lebih detail di chapter berikutnya. Nah ini adalah internal. Nah internal itu kita satu banyak banget bagiannya, ada manajemen, manufacturing, production, dan lain-lain. Yang ada di sini itu hanya sebagian. Ada beberapa yang mungkin perusahaan yang punya berbeda, itu tergantung dari perusahaannya. Tapi intinya internal itu ada kekuatan dari masing-masing bagian yang saling terkait satu sama lain dan ditunjang oleh budaya organisasi di sini. Budaya organisasi ini akan melingkupi semuanya, karena budaya organisasi itu adalah nadinya perusahaan. Kultur itu membentuk kita. Kayak kalian mungkin banyak orang Jawa terbentuk, kalian hari ini menjadi apa kalian hari ini, bagaimana kalian bersikap, bagaimana kalian bertata krama, itu kan dididik dari kecil. Kalau kalian punya adat Jawa ya dididik dengan adat Jawa kan, bagaimana menghargai orang tua dengan misalnya dengan kromo inggil, misalnya unggah-ungguhnya gitu kan. Atau kalau kalian dari luar Jawa pasti punya tata krama sendiri. Nah itu yang sudah menanam di kepala kalian. Misalnya diajari sama orang tua kalian dari kecil, kalau sama orang tua itu atau orang lebih tua bicaranya kromo, jangan ngoko, misalnya orang Jawa. Ya otomatis ketika kalian sudah dewasa sekarang ketemu dengan orang lebih tua, kalian pasti otomatis akan keluar dengan kata-kata kromo inggil misalnya, atau kromo. Itu budaya. Nah perusahaan juga harus kayak gitu, dia harus punya seperti itu, dimana sudah mengalir itu otomatis akan menggambarkan perusahaan ya. Itu penting. Ada kemudian kita bicara lagi di catatan ada strategi direksi corporate ya. Ada 3 garis besarnya: integrasi, diversifikasi, dan defensif. Ini masih dipecah lagi nanti. Integrasi itu integrasi forward atau backward. Kalian bisa pelajari lebih detail di perusahaan. Intinya adalah kita bisa integrasi, artinya integrasi itu kita menggabungkan kekuatan ya. Diversifikasi itu apa? Diversifikasi itu kita melakukan sesuatu yang berbeda. Misalnya hari ini kita bikin A, besok kita bikin B, itu diversifikasi. Defensif itu apa? Defensif itu kalau kita posisi sudah kepepet, misalnya kondisi lagi corona kayak gini nih, kita harus bertahan kan, goalsnya ada bertahan hidup. Itu defensif. Nah itu bisa teman-teman pelajari lebih detail di chapter 6. Nah SWOT kita bahas detail di sini. Ya ada strength, weakness, opportunity, dan threat. Karena SWOT itu menggambarkan 4 kurva ya. Itu kita bicara kombinasi ya. Di sini kan kelihatan. Ini kan kita bicara kombinasi.
perkawinan antara di sini strength itu adalah internal sama membantu untuk mencapai objektif ya. Kan gini, ini persilangan aja. Nah, strategi bisnis menggunakan SWOT itu adalah mengkombinasikan poin-poin ini semua ya. 4 poin ini kita kombinasikan. Nah, di sini lebih detail. Ini SWOT-nya dulu, identifikasinya oke. Di sini ada SO, strength opportunity. Bagaimana kita mengawinkan kekuatan sama mengambil keuntungan dari peluang. Bagaimana mengalami kelemahan dan mencegah keuntungan. Ada strength dan threat. Bagaimana kekuatan kita menghadapi ancaman dan bagaimana weakness kita mengatasi kelemahan yang mampu membuat ancaman. Nah, ini tergantung dari Porter analisisnya teman-teman tadi. Ya, satu dari Porter analisisnya, kemudian dari SWOT sendiri, poin-poin apa yang ada di masing-masing titik. Kalau kalian katakan posisi lagi bagus, kita mainnya di strength sama opportunity, ya kan? Ini adalah cash cow-nya, ini menggali sebanyak-banyak profit dari kekuatan kita. Nah, kalau ini sudah SO-nya udah jalan, baru kita mikir, saya masih punya kelemahan nih, udah baru kita perbaiki. Tapi strategi SO-nya udah jalan dulu. Kenapa? Karena ini adalah profitnya di sini, duitnya di sini nih. SO itu kita ngomong duit. Oke. Kita pastikan dulu duitnya ada. Clear, ya kan? Profitnya jalan, growth-nya jalan di sini SO. Baru kita bicara mengatasi kelemahan. Kalau kondisinya masih normal ya, perusahaan secara normal. Ya kan? Baru nanti ke bawah. Kalau kita sudah bagus, ya kita nggak akan bicara strategi WT. Nah, strategi WT itu lebih banyak kalau kita kondisinya udah kepepet kayak tadi corona, sudah harus mulai perumahan karyawan, harus mulai PHK dan lain-lain. Kita di sini dulu nih. Bagaimana kita mengatasinya? Baru kita bergerak ke atas. Jadi sekali lagi, strategi mana yang dipilih adalah tergantung dari kondisi perusahaan. Balik lagi ke awal, pemetaan kalian harus clear. Posisimu di mana, finansialmu gimana, posisi marketmu gimana, itu harus benar-benar dipetain satu demi satu supaya bisa ketemu ini. Ya. Jadi kalau kita bisa bicara strength aja. Oke, kita kembali ke sini. Strength. Pastikan kita tahu kekuatan kita apa. Ya, jangan dibikin-bikin. Pastikan kita clear, ini ada datanya. Weakness, kelemahanku apa? Itu harus kita petain. Misalnya saya masih growth minus ini di kota Semarang, growth segini. Ya. Kemudian dari eksternal, peluangku apa? Ya, kita harus benar-benar memetakan. Ancamanku apa? Ini harus dilakukan secara jujur dan benar. Ya. Karena kalau sekali lagi kayak tadi Porter analisis, salah menganalisis di sini, ya strategi di sini salah. Ya kan? Kalau strategi di sini salah, otomatis ya nggak jalan perusahaannya. Ya. Nah, untuk chapter 8 ini adalah pendetailan dari strategi yang kita tadi misalnya SO nih. Nah, SO itu kita pecah lagi, itu kan di level division, di level top management. Di sini kita bab 8 bicara tentang fungsional. Fungsional itu departemen. Orang-orang yang menjalankan secara taktis. Kalau di level divisi ke atas strategis, merumuskan strateginya. Di sini adalah operasionalnya. Ya, bagaimana kita kalau secara umum di perusahaan ada pemasaran, keuangan, research, operasional, pembelian dan sumber daya. Ini basicnya, tapi nggak menutup kemudian ada banyak, nanti ada IT-nya, mungkin ada general affair-nya dan lain-lain. Ya. Ini adalah menerjemahkan apa yang tadi ada SO-nya, ada portal analisa, kita terjemahkan supaya bisa dilakukan oleh level bawah. Ini adalah strategi fungsional, dilakukan di level departemen dan staff. Ini adalah internasional strategi. Bagaimana kita kalau kepingin ekspansi ke luar negeri. Ya. Kan kadang-kadang ketika sudah kita menguasai pasar lokal di Indonesia, kita kepingin naik atau ekspansi ke tempat lain, ke internasional. Nah, ini adalah beberapa parameter yang harus teman-teman perhatikan. Strateginya apa aja ada dan strategi ini detail dibahas di chapter 9. Ya. Intinya apa sih? Intinya adalah kita identifikasi dulu, sama kayak Porter, sama kayak kita SWOT. Kita identifikasi dulu. Jadi buat teman-teman, pada dasarnya apapun yang kita lakukan itu bicara pada pemetaan dulu. Ya, nanti kalian mau ngapain aja, itu lakukan mapping dulu secara benar. Petain dulu. Kalian secara personal, misalnya teman-teman sebagai mahasiswa, saya mau kerja apa? Petain dulu kekuatanku di mana.
secara pribadi. Aku ternyata kuatku di mata kuliah misalnya keuangan. Ya berarti kalian akan larinya ke keuangan. Atau kekuatan saya ada di marketing kok. Ini kalau kita ngomong kalian sebagai diri sendiri ya, sebagai mahasiswa Upgris. Kalian harus tahu, sebelum lulus tahu kekuatan kalian ada di mana, kelemahan kalian ada di mana. Ya nanti kalau kerja ya ikut kekuatannya, jangan kerja karena berdasarkan kelemahannya, ya kalian akan terpuruk. Tapi kalau kalian bisa kerja sesuai dengan kekuatan kalian, kelebihan kalian, mappingnya benar, ya insya Allah karir kalian akan bagus. Sama kayak ini, sama kita deteksi dulu market size-nya, bagaimana investasinya, semua akan berawal dari pemetaan. Ya, dari hasil pemetaan itu kita terapkan strateginya mau ngapain. Nah ini adalah strategi untuk mencapai ujungnya sama kan kayak balik tadi, profit sama growth. Nah untuk luar negeri kita ada namanya national advantage, itu dari Porter juga. Bagaimana menganalisis kalau kita mau masuk ke luar negeri. Ya, pada saya ada 4. Bagaimana sih kondisi persaingan perusahaan di sana, strukturnya kayak apa, demand-nya, permintaannya di negara itu kayak apa. Kemudian industri pendukung, misalnya supplier saya, agent distributor saya itu siap nggak di sana, dan faktor-faktor alam, misalnya lingkungan, policy, kebijakan, ekonomi itu mendukung nggak, itu harus kita analisis. Itu membantu kita di sini di identifikasi peluang. Ya, gunanya national advantage adalah mendeterminasikan peluang, mendefinisikan peluang yang ada di negara yang kalian tuju. Chapter 10 adalah implementasi strategi. Nah ini bedanya, kalau di awal formulasi itu kita mau ngapain akan digunakan, kalau implementasi selama berjalan. Kalau implementasi sudah jalan, intinya gitu ya. Di formulasi kita merencanakan, implementasi kita menjalankan. Terakhir ada evaluasi. Evaluasi itu bagaimana kita mengukur hasil dari formulasi kita, hasil implementasi kita ukur benar nggak, berjalan dengan baik tidak, atau ada harus kita perbaiki nih. Nah untuk mengukur itu kita harus menentukan hal-hal parameternya, yaitu satu, memilih area yang akan diukur. Ya pastikan pada skala prioritasnya dan bisa diimprove dengan baik dan terkontrol. Jangan memilih parameter yang tidak terkontrol. Misalnya saya memilih bahwa penilaian saya, evaluasi saya berdasarkan COVID-19 akan selesai di bulan September. Nggak bisa, itu nggak bisa terkontrol. Ya. Kemudian misalnya saya, kalau paling gampang kalau kita bicara ada bicara profit, bicara sales, penjualan, growth. Misalnya kalau di keuangan kita bicaranya apa? Kita bicara adalah cost saving, penghematan misalnya. Kalau di operasional, bagaimana saya mengurangi lini produksi. Ya, pastikan itu bisa kita improve. Jangan sampai melakukan mengukur berdasarkan hal yang tidak bisa kita perbaiki. Karena ingat model yang pertama, hasil evaluasi itu akan kembali lagi kita perbaiki di titik-titik mana itu lemah. Ya, jadi pastikan. Kedua, indikator kinerja. Ya intinya parameternya apa? Kalau saya bilang sales berarti saya bilang angka. Merancang spesifikasi. Ya, kalau angkanya berapa? Ya, 100%-nya itu berapa misalnya? Dan keempat, menguji benar nggak sih parameter saya, ya apakah ini memang kita butuhkan atau tidak. Intinya semua sama, kita menentukan mapping dulu, kemudian terakhir kita lakukan evaluasi. Kan gitu, prosesnya sama teman-teman, lihat dari awal apapun chapternya kita bicara tentang mapping dulu, strateginya, implementasi, dan evaluasi. Selalu begitu pola kerja itu gitu, merencanakan, melakukan, ya kan, merencanakan, melakukan, mengecek, dan mengulangi lagi, perbaikan lagi. Ada namanya PDCA, Plan, Do, Check, and Action. Plan itu merencanakan, do itu kita lakukan, check kita cek benar atau tidak, action kita kembali lagi, kita benerin lagi, dan kita lakukan ulang. Seperti itu. Jadi prosesnya tetap dari mapping sampai evaluasi itu pasti. Ya. Kalian harus paham ini sebagai logik, sebagai hal yang logika aja. Oke. Nah untuk penerapan teknologi bab 13 kita bicara inovasi dan proses dan talent inovasi. Oke, nah tugas kelompoknya adalah saya minta teman-teman baik-baik kelompok gunakan seluruh tools dan informasi yang ada sudah saya jelasin selama 1 semester ini. Saya minta melakukan analisis secara detail dan komprehensif terhadap perusahaan yang akan ditentukan sebagai berikut. Nah,
Analisisnya apa aja? Gunakan semua tools yang sudah saya berikan, ya. Misalnya SWOT, Porter, analisis lingkungan. Analisis lingkungan itu termasuk bagaimana usaha, misalnya termasuk bagaimana secara political gimana sih, secara peraturan perundang-undangan gimana, misalnya pajaknya. Tolong kalian analisis semua, ya. Alamnya gimana, gunakan semua poin-poin yang ada, sedetail mungkin, ya. Nah, kalau sudah ketemu dengan Porter dengan model analisis tadi, posisikan diri kalian sebagai top management. Kalian belajar nih, membuat strategi. Coba rancang, berdasarkan data itu, apa yang kalian mau lakuin, ya. Dari data SWOT, dari data Porter, dari data link eksternal, internal, semuanya lah, ya kan. Kalian mau ngapain, ya. Apa yang harus kalian lakukan supaya mencapai profit dan mencapai growth yang positif. Kan ingat, tujuan perusahaan itu cuma dua, profit sama growth yang positif. Buat semua strateginya, berimajinasilah bahwa kalian adalah top management. Saya mau kalian berpikir secara luas, secara liar lah kasarnya, ya. Gunakan ide-ide gila kalian untuk bikin sesuatu yang berbeda, ya. Asiknya manajemen strategi itu kayak gini, kita menggunakan ide, makin kreatif kalian, ya, itu akan makin baik. Kalau di dunia nyata nanti tentunya kreativitas harus berbanding dengan itu bisa dilakukan atau tidak, bisa diimplementasikan secara baik atau tidak. Nah, challenge-nya di sini, kalian berkreasi seliar mungkin, tapi juga memastikan level bawah kalian harus paham dan harus bisa melakukan. Dua hal yang berbeda ya, tapi itu seninya sih. Ya. Nah, kemudian poin berikutnya, kalau kalian harus ekspansi ke luar negeri, pilih negara mana yang kalian tuju dan kenapa, alasannya apa. Gunakan analisis internasional tadi, misalnya apakah budayanya kah, apakah kulturnya kah, apakah memang segala macam lah, terserah kalian, ya. Ada 6 kelompok, saya sudah kasih list, ini poin-poinnya. Perusahaan-perusahaan ini adalah satu Teh Botol Sosro, kalian sudah familiar, Esteller 77, franchise Esteller, Bank Syariah Mandiri, Lion Air pesawat terbang, Sritek itu adalah tekstil terbesar di Asia Tenggara kali ya, ada di Solo, dan kenang ada Astra Honda Motor. Saya minta analisis sedetail-detailnya, segila-gila kalian, dan pastikan itu bisa dijalankan. Dikumpulkan Selasa pagi tanggal 16 ke emailnya sudah ada. Nah, nanti pesannya gimana? Berdasarkan pengalaman kemarin, kita 4 kelompok itu kita wasting time banyak banget. Jadi mungkin nanti saya akan coba sekali pertemuan hanya 2 kelompok aja, ya. Atau nanti kita pakai Google Meet, kita pakai video call supaya lebih enak, lebih cepat. Ya, kalau pakai WA call kemarin bertele-tele sih, kalian sambil tiduran saya juga nggak tahu, kalian pergi saya juga nggak tahu. Nah, ini penting, tolong teman-teman usahain harus bisa, karena UAS nanti nggak akan jauh dari sini. UAS saya lebih ke arah analisis seperti ini nanti di ujian akhirnya, ya. Jadi saya pengen teman-teman belajar dari sekarang, jadi saya bisa langsung ngasih masukan. Kita akan dua kelompok, ya. Mudah-mudahan waktunya cukup. Oke, gitu aja. Nanti kalau ada pertanyaan bisa lewat ke komting kalian masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.